Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Betapa kami menyukai rumah-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwa kami hancur karena merindukan pelataran-pelataran hadirat-Mu. Hati dan daging kami bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah kami yang diam di dalam rumah-Mu ini, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berdoa dan mendengar firman-Mu. Berbahagialah kami yang mencari kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ibadah kudus saat ini. Kami merasa makin lama makin kuat saat menghadap Allah yang dahsyat di rumah-Mu ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataran hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah ungkapan pemazmur yang juga menjadi ungkapan dasar hati kami. Sekiranya ada di antara kami yang belum mempersiapkan hati di dalam saat-saat seperti inilah, kami menguduskan diri kami merendahkan diri kami menyiapkan bejana hidup kami. Kami akan arahkan energi kami, waktu kami, keberadaan diri kami. Kami akan fokuskan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja satu persatu. Setiap pergumulan, setiap kelemahan, setiap ikatan, setiap kegagalan, Tuhan punya solusi dan jalan keluar. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa sendiri merindukan setiap kami hidup dalam kemenangan. Kami meyakini hati Bapa. Kami percaya bahwa kami ditetapkan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Lengkapi hamba-hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya aliran kebaikan dari surga tanpa henti selalu mengisi setiap relung hati kami. Asalkan sepanjang 2 jam ini kami sungguh-sungguh tidak menghiraukan yang lain selain daripada Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami percaya ibadah yang kami persembahkan bagi Bapa dan Tuhan Yesus Kristus disertai dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Akan membawa kebaikan bagi semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah sore ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu akan jamahan kuasa Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang pada sore hari ini datang dengan berbeban berat, berputus asa,
Mari kita mau saat ini belajar bersama-sama mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan pada malam hari ini. Ada amin? Amin, puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami sujud di hadapan-Mu. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada namamu Tuhan, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagiku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidup. Katakanlah Engkau penolongku. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil Tuhan. Kalau Engkau ikut campur tangan dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Mari bersama-sama katakan, dalam setiap persoalanku, dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Mari sekali katakan, dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagiku. Dan aku
aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan, say, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, saat ku di sini, mujizatmu nyata. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah penolong. Yes. Engkaulah penolong. Mari Bapak Ibu, saya untuk kita bangkit bersama-sama. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Engkaulah penolong, Engkaulah penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Kami menyembahmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Mari bebaskan rohmu saat ini Bapak Ibu. Mari saya ajak untuk kita menyembah, kita hormati hadirat Allah pada malam hari ini. Yes. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari mengalir, mari mengalir, mari mengalir. Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu, Kau sumber sukacita. Haleluya. Mari mengalir, mari mengalir. Akulah segala kebesaran itu, akulah segala kemuliaan itu. Aku memberkati hidupmu. Engkau tidak kubiarkan seorang diri. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan.
Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penolong setiap kami malam hari ini Bapa. Haleluya Yesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Mari lebih sungguh lagi. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your kasih Tuhan, Engkau dahsyat pada malam hari ini Bapa. Engkau sungguh mulia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena Engkau sumber sukacita kami. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan bersama-sama, amin. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar.
Tuhan pada malam hari ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan, dahsyat menghancurkan musuh. Amin, puji nama Tuhan. Siapa sumber sukacita? Katakan Yesus. Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa sumber sukacita kita? Yesus. Saya kurang dengar dari sini Bapak Ibu. Siapa sumber sukacita kita? Yesus. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak penuh pujian. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menyanyi memuji di hadapanmu, Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Come on. Woo. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Mari hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini.
hari ini. Haleluya. Engkau sumber sukacita kita Tuhan. Engkau yang membuat kita tertawa penuh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak Bapak Ibu yang penuh damai sejahtera pada malam hari ini dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Allah. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari sekali lagi katakan Bapak Ibu, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersamamu Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
Saya persilakan buat hambanya, Ibu Ana Tahapari. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan hanya nama Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ada bersama dengan kami. Kami butuh Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Roh Kudus juga tanamkan keyakinan di dalam kami akan kebenaran. Supaya waktu kami paham firman, kami setuju dengan firman. Lalu terfokus untuk melatih diri tiap-tiap hari taat kepada firman. Supaya biarlah waktu kami taat, Tuhan disenangkan. Sementara kami dengar firman, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu izinkan saya malam hari ini berbagi kepada kita bersama dari kitab Matius pasal 18. Saya akan baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Matius pasal 18 ayat 18 dan sampai ayat 20. Ayat yang sudah sangat sering kita baca, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab mau untuk saudara dan saya memahaminya. Sekali lagi Matius pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Saya baca untuk kita. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Begini, kita memang membacanya dari ayat 18 kemudian turun 19 sampai 20 tadi, begitu kan Bapak Ibu? Tapi untuk bisa memahami ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara perlu membacanya mundur ke belakang. 20, 19, 18. Karena supaya pada akhirnya 18 dan 19 terjadi, kuncinya tuh ada di ayat 20 Bapak Ibu. Kalau ayat 20 tidak terjadi, maka omong kosong gitu. Ayat 19 terjadi dalam kita atau bahkan ayat 18 terjadi dalam kita. Jadi mari izinkan saya berbagi dulu di ayat 20. Saudara harus lihat alasannya supaya pada akhirnya ayat 19 dan ayat 18 itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari, ayat 20 ulang, Alkitab bilang sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Begini, untuk bisa berkumpul, rupa-rupanya harus terjadi dalam Tuhan punya nama. Sebab cuma nama Tuhan yang punya kekuatan untuk membuat orang berkumpul, Pak, Ibu. Mari saya jelaskan. Kata berkumpul di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata sinago. Dari kata sinago perkembangannya akhirnya kita mendapatkan kata sinergi, kita mendapatkan kata sinagoga dan seterusnya. Tetapi kata berkumpul itu diambil dari kata sinago, artinya adalah begini. Berkumpul menjadi satu setelah sebelumnya terpisah. Ulang.
Berkumpul di situ artinya adalah berkumpul menjadi satu kembali setelah sebelumnya terpisah. Makanya kenapa di ayat 20 Yesus harus menggunakan kalimat ini, berkumpul dalam namaku. Sebab tidak ada orang yang bisa berhasil memulihkan hubungan yang kemudian terpisah lalu menjadi satu kembali, lalu ada di dalam harmoni kembali, kalau itu tidak dikerjakan dalam nama Yesus. Makanya mengapa ini yang saudara dan saya perlu mempertimbangkannya. Kalau dalam hubungan kita tiap-tiap hari dengan siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya kita pada akhirnya putus hubungan. Tidak bisa berkumpul kembali, tidak bisa duduk bersama-sama dalam sebuah harmoni. Ayat 20 Alkitab bilang itu pasti karena saudara dan saya tidak tinggal di dalam nama Tuhan. Serupa-rupanya kekuatan dari nama Tuhan adalah membuat yang sudah berpisah itu bisa berkumpul lalu terikat menjadi satu kembali. Amin. Amin. Nah begini Pak Ibu, apa yang dimaksud dengan kata berkumpul atau sinago? Berkumpul atau kata sinago, arti yang kedua adalah begini, kemampuan untuk melepaskan anugerah dan berlaku ramah seorang akan yang lain. Jadi Alkitab bilang, kalau orang tinggal di dalam Tuhan punya nama, yang terpecah itu bisa dijadikan satu kembali, lalu mereka bisa berkumpul. Tapi yang kedua Alkitab ternyata bilang, kata berkumpul artinya adalah saudara dan saya selama kita tinggal di dalam Tuhan punya nama, yang terjadi adalah saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang berlaku ramah seorang akan yang lain, lalu bisa melepaskan anugerah seorang akan yang lain dalam sebuah hubungan. Bapak Ibu kita paham betul bahwa begini, di dalam hubungannya kita yang kita ada di dalamnya, entah hubungan dengan orang di rumah, entah hubungan dengan teman-teman satu tempat kerja, atau hubungan sesama orang-orang yang membangun usaha, atau hubungan dengan teman-teman dalam pelayanan, bahkan hubungan dalam lingkup sosialnya kita, ini kan yang kita temukan bahwa masing-masing kita berbeda kan? Betul? Seorang akan yang lain berbeda. Kenapa berbeda? Bayangkan aja. Latar belakang beda. Berasal dari keluarga berbeda. Tingkat ekonomi, sosial, pendidikan berbeda. Cara berpikir berbeda. Nah biasanya yang terjadi adalah ketika perbedaan terjadi dalam sebuah hubungan, maka hubungan itu punya potensi sangat besar untuk mengalami rusak atau retak. Tapi ini yang Alkitab bilang, ternyata di dalam nama Yesus orang itu bisa berkumpul. Saya ulang, orang yang terpisah bisa berkumpul dan terikat menjadi satu kembali. Tetapi yang kedua, di tengah-tengah beragam perbedaan, seorang akan yang lain di antara kita, ketika kita hidup di dalam nama Yesus, maka yang terjadi adalah begini, saudara dan saya sekalipun berbeda, kita akan selalu diberi oleh Tuhan kemampuan untuk berlaku ramah seorang akan yang lain, bahkan melepaskan anugerah seorang akan yang lain. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak ramah pada kita, atau kalau Tuhan tidak melepaskan anugerah kepada saudara dan saya, maka kita selamanya akan dikenal sebagai Tuhan punya musuh. Ya enggak sih? Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Bapa mengutus putra tunggalnya, supaya pada akhirnya saudara dan saya ditebus dari dosa, lalu diperdamaikan dengan Allah. Ini terjadi karena ada yang disebut dengan kekuatan anugerah yang bekerja. Makanya di ayat 20 Alkitab bilang, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam Yesus punya nama, yang terjadi adalah seharusnya di tengah-tengah seluruh perbedaan yang kita punya Pak, Ibu, saudara dan saya akan selalu mendapatkan kemampuan dari Tuhan untuk, saya ulang, berlaku ramah seorang akan yang lain, lalu melepaskan anugerah seorang akan yang lain, lalu begini, bisa menerima seorang akan yang lain. Makanya kenapa Yesus bilang harus terjadi dalam saya punya nama. Supaya pada akhirnya orang bisa berkumpul. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Begini, kata berkumpul atau sinago, pengertian yang ketiga adalah begini. Memimpin diri sendiri, datang ke rumah orang
untuk makan bersama. Itu menarik tuh. Memimpin diri sendiri, datang ke rumah orang untuk makan bersama. Nah, rupa-rupanya kata berkumpul ini telah dikerjakan oleh Yesus dan kita tahu ceritanya. Saudara masih ingat sekali waktu orang banyak berkerumun mau lihat Yesus. Lalu ada satu orang yang dihalang-halangi sehingga pada akhirnya dia nggak bisa punya kesempatan untuk lihat Yesus. Namanya adalah Sakeus. Sudah? Sakeus hari itu adalah kepala pemungut cukai. Di zaman Yesus hidup, pemungut cukai nggak disukai orang Pak Ibu. Apalagi kepalanya. Kalau pemungut cukainya yang strata biasa aja udah nggak disukai sama orang, apalagi pemimpin dari pemungut cukai. Nah, Sakeus adalah pemimpin dari semua pemungut cukai, makanya dia nggak disukai sama orang. Orang berupaya halangi dia untuk bisa melihat Yesus, sudah? Nah, karena dia kepalanya pemungut cukai, pasti orang pintar dong. Ya, apa yang dia buat? Naik pohon. Saudara masih ingat? Sementara orang halangi dia untuk tidak lihat Yesus, tidak ketemu Yesus. Hari itu Yesus yang mendatangi Sakeus sambil berkata, Sakeus turunlah sebab saya mau makan di rumahmu. Saudara pikir ini apa? Ini yang dimaksud dengan kata sinago. Memimpin diri sendiri, berkumpul, memimpin diri sendiri untuk datang ke rumah orang lalu makan bersama. Saudara harus paham bahwa pada zaman Yesus hidup, makan bersama itu tanda bahwa antara kamu dan saya tidak ada masalah. Itu makan bersama. Ketika orang makan bersama, maka pada momen itu berita begini, bahwa mereka hidup dalam perdamaian, itu bisa dibaca oleh orang lain. Nah, ini yang Yesus bilang bahwa hanya di dalam Yesus punya nama aja orang bisa berkumpul. Seperti yang Yesus buat. Karena dia punya nama, makanya dia mendatangi Sakeus dan memutuskan untuk ini. Saya mau makan di kamu punya rumah. Dengan kata lain hari itu Yesus bilang bahwa Sakeus, antara kamu dan saya kita nggak punya masalah. Antara kamu dan saya yang ada cuman pendamaian aja. Halo? Makanya ini yang perlu kita pikirkan Pak, Ibu. Saudara dan saya dari tadi itu nyanyi nama Yesus. Kita memuji Yesus. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya kita. Nama itu adalah nama yang kalau sampai saudara dan saya menjunjung tinggi itu nama, maka seharusnya yang terjadi adalah hubungan apapun yang bermasalah di dalam hidupnya kita, itu harusnya yang terpisah bisa menjadi satu kembali. Amin. Amin. 2, kalau saudara dan saya menjunjung tinggi Tuhan punya nama, yang terjadi adalah saudara dan saya akan memilih untuk begini, lepaskan anugerah dalam hubungan dan berlaku ramah seorang akan yang lain walaupun kita berbeda. 3, kalau Tuhan punya nama dalam hidupnya kita junjung tinggi, maka ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya bisa berkata kepada orang yang kita mungkin semula bermasalah, kita bisa berkata kepada dia, antara kamu dan saya gak ada masalah. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus bilang ketika orang bergerak di dalam Tuhan punya nama, efek yang kemudian bisa terjadi adalah mereka mampu berkumpul. Kenapa orang bisa berkumpul? Sederhana, waktu nama Tuhan dijunjung, Tuhan hadir di situ. Kalau Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya ulang Pak Ibu, keterpisahan kita dalam hubungan bisa dijadikan satu kembali. Saudara dan saya nggak akan kasar seorang akan yang lain, saling serang seorang akan yang lain, saling menjatuhkan seorang akan yang lain, saling usir seorang akan yang lain, enggak. Kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, namanya kita junjung, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang memutuskan untuk begini Pak, Ibu, berlaku ramah seorang akan yang lain. Apalagi tadi? Berkasih karunia atau melepaskan anugerah seorang akan yang lain, anugerah penerimaan. 3, memutuskan untuk begini, antara kamu dan saya, kita enggak punya masalah. Amin. Amin. Nah itu ayat 20, sekarang lihat ayat 19.
Di ayat 19, Yesus bilang, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, tadi kan ayat 20, 2-3 orang, right? Di ayat 19 Alkitab bilang 2 orang. Begini, kumpulan 2 orang, kita bisa melihatnya tiap hari Pak, Ibu. Suami dan istri. Bisa? Kumpulan 2 orang, sahabat. Bisa? Bisa. Kumpulan 2 orang, mama dan anak, papa dan anak. Bisa? Bisa. Bisa. Kumpulan 2 orang, mertua dan menantu. Bisa? Bisa. Pokoknya kalau ada 2 orang aja atau 3 orang. Tadi ayat 20 bilang, papa, mama dan anak. Bisa? Bisa. Coba lihat. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini, garis bawahi, sepakat. Kata kunci ayat 20 adalah di dalam Tuhan punya nama. Ya, tetapi kata kunci di ayat 19 adalah sepakat. Coba lihat. Sepakat meminta apapun juga. Ulang dengan saya Pak, Ibu, apapun juga. Apapun juga. Berarti Alkitab bilang gak ada syarat dalam kesepakatan. Dalam persoalan meminta, gak ada syarat. Dalam persoalan meminta, di ayat 19 Alkitab menggunakan kata begini, apapun. Apapun. Sudah? Kamu minta, Bapak kabulkan. Kita suka kan ayat 19? Minta dikabulkan, kita suka. Tapi garis bawahi, apapun kamu boleh minta, apapun akan dikabulkan oleh Bapak, kalau kamunya sepakat. Dan tadi di ayat 20, kesepakatan tidak mungkin terjadi kalau nama Tuhan gak ada di tengah-tengah kita. Coba, apakah sepakat? Bapak Ibu, sepakat itu bahasa Yunani bilang simfoneo. Dari kata simfoneo, hari ini kita dapat kata simfoni. Ya, simfoni itu biasa kita bisa dengar manis sekali, bagus sekali pada orkestra-orkestra yang ada. Saudara perhatikan, pada orkestra-orkestra yang ada, yang bermain di dalam orkestra, itu kumpulan alat musik dengan pemain-pemainnya. Tidak pernah kita lihat orkestra isinya piano semua, gak pernah. Orkestra tidak pernah kita lihat isinya biola semua. Kalau kita lihat orkestra, yang terjadi adalah kumpulan beragam alat musik yang berbeda, suara juga berbeda. Tapi waktu mereka bermain pada satu lagu misalnya, mereka bermain dan bersetuju memainkan satu lagu secara bersama-sama, maka biasanya yang kita dengar adalah sebuah simfoni tercipta, harmoni tercipta, menyenangkan didengar oleh telinga. Mari saya jelaskan. Kata sepakat, Yunani bilang simfoneo. Simfoneo atau sepakat artinya adalah begini, harmonis, serasi. Sekarang pertanyaannya adalah begini, dalam hubungan apapun yang saudara dan saya terlibat di dalamnya, ada harmonis enggak di situ? Ada serasi enggak di situ? Sebab rupa-rupanya ketika 2 orang, Alkitab bilang ini, hidup harmonis. Minta apa aja dikabulkan sama Bapak. Ketika 2 orang memutuskan untuk hidup serasi, 3 orang dalam Tuhan punya nama, hidup aja dalam harmoni, ciptakan aja sebuah simfoni. Kita berbeda, kita beda dalam banyak hal, tetapi ternyata di dalam nama Tuhan kita bisa berkumpul, lalu Alkitab bilang bisa tercipta yang disebut dengan harmoni. Nah, waktu harmoni terjadi, ulang, kasih tahu untuk diri sendiri. Kalau ada harmoni dalam hubungan yang saya terlibat di dalamnya, maka apapun saya minta, Bapak kabulkan. Bagaimana? Berarti ibu dan bapak perlu mulai berpikir, hari ini kita junjung tinggi Tuhan punya nama enggak?
Sehingga pada akhirnya kita memutuskan untuk begini. Ya kita bermasalah memang kemarin. Hubungan kita terpisah. Kita nggak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi karena kita sama-sama junjung Tuhan punya nama. Mari kita bersatu kembali. Sudah? 2. Karena kita junjung Tuhan punya nama. Saya ulang. Putuskan untuk begini. Berhenti marah seorang akan yang lain. Putuskan untuk lepaskan anugerah. Berlakulah ramah seorang akan yang lain. Amin. Selesaikan masalah dalam hubungan. Karena kita berkumpul pakai Tuhan punya nama. Maka begini, putuskan untuk begini. Memang kemarin kita punya masalah. Tapi hari ini antara kamu dan saya kita gak punya masalah. Sudah? Baru Alkitab bilang harmonis bisa muncul. Nah kalau harmonis muncul, serasi muncul, saya ulang. Alkitab bilang apapun kamu minta, Bapa kabulkan. Sekarang mari kita lihat pengertian yang kedua dari kata sepakat. Sepakat atau simfoneo, arti yang kedua adalah begini Pak Ibu. Bersepakat karena terbuka untuk gagasan bersama dan tujuan bersama. Tadi saya sudah bilang. Alat musik boleh berbeda, tapi kalau tujuannya sama yaitu menyanyikan satu lagu, maka yang terjadi adalah harmonisasi muncul, simfoni muncul, enak didengar. Nah rupa-rupanya kata sepakat sama dengan begini, bersepakat karena memiliki gagasan bersama, terbuka terhadap gagasan bersama atau tujuan bersama. Rupanya Alkitab bilang bahwa kita harus memutuskan untuk saling berdamai seorang akan yang lain. Tapi yang berikutnya sepakat Alkitab bilang ini. Kita perlu terbuka kepada gagasan bersama dan tujuan bersama. Berarti Alkitab bilang dalam hubungan yang saudara dan saya ada di dalamnya. Harus ada yang disebut dengan tujuan bersama. So ketika orang yang sedang membangun hubungan tujuannya udah beda, sepakat gak mungkin terjadi Bapak Ibu. Tujuan harus sama. So kalau tujuan sama, kita akan menjadi orang-orang yang sangat gampang untuk membuka diri terhadap gagasan bersama. Karena kita punya tujuan bersama. Nah waktu saudara dan saya membuka diri terhadap gagasan bersama, lalu kita bersepakat untuk tujuan bersama. Nah ini yang Alkitab bilang, kamu minta apapun kamu dapat. Karena Bapa mengabulkannya. Amin. Berapa hari yang lalu saya terlibat mendampingi seorang istri yang punya masalah cukup besar. Suaminya mengurus perceraian, gitu. Filed for the divorce, gitu. Jadi dia nggak mau cerai, istrinya nggak mau cerai, suaminya ngotot mau cerai. Nah istrinya tanya, kenapa ngotot mau cerai? Gitu. Suaminya bilang bahwa begini, tujuannya udah gak sama. Tujuan gak sama. Makanya kemudian suaminya memilih untuk ajukan itu perceraian ke pengadilan. Istrinya kontak saya dan saya bilang upayakan bicara baik-baik, bangun komunikasi ulang supaya pada akhirnya pernikahan ini bisa dipertahankan. Istrinya mengupayakan segala cara supaya pada akhirnya hubungannya bisa pulih, tetapi suaminya bertahan pada keputusan itu. Tujuan kita udah beda, kita nggak bisa hidup satu rumah tangga lagi. Loh, berarti kan yang Alkitab bilang betul. Kalau tidak ada tujuan bersama, harmoni nggak akan tercipta. Keserasian nggak akan tercipta. Kalau keserasian tidak tercipta, saudara minta apapun tidak mungkin dikabulkan sama Bapak kan. Makanya kenapa Yesus bilang dulu, 1 di ayat 20. Nama Yesus harus dijunjung tinggi dulu Bapak Ibu. Waktu kita berkumpul bersama-sama, yang kita hormati harus Yesus punya nama. Amin.
Supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa berkumpul, lalu kemudian kita bisa bersepakat, lalu kemudian kita bisa meminta bersama-sama karena kita punya tujuan bersama. Nah, Alkitab bilang begini, Bapa akan mengabulkannya. Amin. Sebelum saya bicara tentang persoalan mengabulkan apapun, Bapa melakukannya bagi kita. Coba kita kembali ke ayat 20. Saya harus menjelaskan kepada saudara maksud dari kata namaku. Karena biasa kalau orang sudah baca ayat 19, orang itu bisa begini, berpegang bahwa kan boleh minta apa aja. Lalu kemudian ternyata waktu kita minta apa aja tidak dikabulkan, kita marah sama Tuhan. Kita berkata Tuhan pembohong, gini, ini semua harus diluruskan dulu. Supaya saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang cepat salah mengerti Tuhan. Lihat ayat 20. Kan Alkitab bilang, Yesus bilang kan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berkumpul dalam namaku. Begini Bapak Ibu, kata namaku di situ Yunani bilang onoma. Onoma itu artinya adalah begini, nama yang menunjukkan Tuhan punya karakter. Makanya dari tadi saya bilang kalau saudara perhatikan. Tuhan itu menawarkan pendamaian kepada manusia. Waktu dia datang, hubungan yang rusak terpulihkan. Waktu dia datang pakai dia punya nama, yang terjadi adalah ketika pertengkaran terjadi, hubungan menjadi rusak. Lalu waktu dia datang pakai dia punya nama, damai sejahtera dilepaskan sehingga hubungan menjadi pulih. Kata berkumpul dalam namaku, namaku onoma sama dengan dalam Tuhan punya karakter. Makanya kalau orang memilih untuk hidup sesuai dengan Tuhan punya karakter, yang terjadi adalah mereka bisa berkumpul, mereka bisa bersepakat, mereka bisa terbuka kepada gagasan bersama, mereka bisa memiliki tujuan bersama. Apapun yang mereka minta, Tuhan akan kabulkan selama mereka memilih untuk tinggal di dalam Tuhan punya nama. Sama dengan apa tadi? Tuhan punya karakter, Pak Ibu. Karakter. Tadi pagi Ibu Ursula bilang, salah satu ekspresi dari karakter Tuhan adalah kasih. Tuhan itu pendamai. Tuhan juga adalah kasih. Lalu tadi pagi Bu Ursula mengangkat kitab Korintus. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. And so. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu berkumpul dalam Tuhan punya nama, sebenarnya kamu sedang berkumpul dalam Tuhan punya karakter. Artinya kamu waktu berkumpul kamu akan memilih untuk ini. Sabar seorang akan yang lain. Murah hati seorang akan yang lain. Tidak sombong seorang akan yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri seorang akan yang lain. Makanya di ayat 19 kata sepakat tadi Alkitab bilang apa? Terbuka kepada gagasan bersama dan tujuan bersama. Apakah nama onoma? Nama atau onoma artinya adalah begini. Nama yang memungkinkan apa aja terjadi. Itu onoma. Makanya siapapun yang menghormati Tuhan punya nama, yang terjadi adalah di dalam nama Yesus apa aja bisa terjadi. Saudara pernah baca dalam perjanjian baru Alkitab bilang, dan Yesus adalah iya bagi semua janji Allah. Di dalam nama Yesus tidak ada tidak Pak Ibu. Di dalam nama Yesus yang ada cuma kata satu aja nih, iya. Makanya kenapa sampai ayat 19 bilang, kalau kamu bersepakat minta apapun Bapa kabulkan. Sebab ternyata kata kuncinya tuh ada di ayat 20. Bahwa kamu hidup bersama-sama dalam Tuhan punya nama. Kamu hidup bersama-sama dalam keyakinan bahwa nama Yesus, kamu tinggal dalam Yesus punya karakter, tapi kamu juga mempercayai bahwa nama Yesus adalah alasan yang bisa menyebabkan apa aja. Amin. Makanya kenapa kita perlu sangat menghormati Yesus punya nama Pak Ibu. Nama Yesus, nama atau Yunani bilang onoma,
Pengertian yang ketiga adalah begini, otoritas. Bayangkan, nama, lalu apa lagi tadi? Penyebab dari terjadinya apa aja, karena iya bagi janji Allah. Tapi yang ketiga, nama artinya adalah otoritas. Berarti ketika orang berkumpul dalam Tuhan punya nama, orang sedang ada pada posisi begini, engkau memerintah kami, engkau memerintah saya, lalu saya taat aja. Engkau memerintah rumah tangga kami, lalu kami akan taat aja. Engkau yang memerintah, engkau yang kemudian begini, memberikan arahan, engkau yang memberikan tujuan, engkau yang memberikan tuntunan, lalu kami akan ikut aja. Nah, semua orang yang memiliki pemahaman ini akan bisa menjadi orang-orang yang begini Pak, Ibu, Alkitab bilang, apapun ketika mereka bersepakat di dalam Tuhan punya nama, apapun yang mereka minta, Bapak kabulkan. Amin. Rahasianya apa? Satu, tinggal dalam Tuhan punya karakter. Dua, meyakini bahwa nama Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Tiga, tinggal dalam Yesus punya otoritas. Jadi kalau kita memberi diri betul-betul diperintah oleh Tuhan dalam hidupnya kita, nanti saudara dan saya lihat masalah kecil kita tiadakan Pak, Ibu. Masalah besar kita kecilkan lalu kita selesaikan. Baru nanti saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bisa bersepakat seorang akan yang lain. Baru nanti waktu kita bersepakat, ini nih yang Alkitab bilang, minta apapun. Minta apapun. Nah mari saya jelaskan kata apapun sebab ini menarik. Kita boleh minta area ini. Kalau kita paham kata apapun kita boleh minta di area itu. Nanti saudara lihat. Saudara memberi diri diperintah oleh Tuhan. Saudara dan saya menjunjung tinggi Tuhan punya karakter. Kita mempercayai bahwa nama Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita punya tujuan bersama. Kita dulunya rusak hubungan tapi kita memilih untuk hidup jadi satu. Kita menjadi orang-orang yang begini, saling menghargai perbedaan seorang akan yang lain, terbuka kepada gagasan bersama dan tujuan bersama. Alkitab bilang minta apapun kamu terima tuh karena Bapak kabulkan. Kata apapun Pak, Ibu, Yunani menggunakan kata pragma. Pragma tuh artinya begini, masalah apapun. Apapun di situ, pragma, itu artinya adalah masalah apapun. Tadi ada lagu tuh, masalah rumit. Ada statement itu tuh. Ya, lagu itu tuh apapun. Masalah dalam bentuk apapun. Rupa-rupanya. Waktu saudara dan saya menjalani hidup, lalu kita berhadapan dengan masalah apapun, garis bawahi. Saya harus tinggal dalam Tuhan punya nama. Karakternya ada dalam saya, otoritasnya saya hormati, mempercayai nama Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Lalu saya bisa berkumpul dengan orang lain. Dulu terpisah, sekarang bisa terikat. Dulu kasar, sekarang ramah. Melepaskan anugerah seorang akan yang lain. Bisa menawarkan kepada orang lain. Antara kamu dan saya, kita nggak ada masalah. Lalu kita memilih untuk begini, hidup dalam harmoni. Lalu apalagi tadi, kita memilih untuk terbuka kepada gagasan bersama atau tujuan bersama. Nah Alkitab bilang begini, waktu kamu berhadapan dengan semua jenis masalah, you name it. Sebutkan aja, masalah apa? Mau masalah ringan sampai masalah rumit, rupa-rupanya Alkitab bilang begini, kamu minta ini masalah selesai, Bapak kabulkan. Amin. Cuman rahasianya jelas, harus di dalam Tuhan punya nama, harus berkumpul, harus bersepakat. Tiga ini cabut, saudara dan saya akan selalu berhadapan dengan menghadapi masalah rumit, minta gak bisa lihat tuh penyelesaian. Kenapa? Karena kita gak kerjakan ayat 20 dan ayat 19 kalimat awal. Halo? Oke, kata apapun, pragma. Ini menarik, sudah? Masalah dalam jenis apapun, pengertian yang pertama.
Tapi pengertian yang kedua adalah begini. Masalah dalam pragma tuh artinya begini Pak, Ibu. Apapun tuh artinya begini. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, masalah dalam hukum. Ada yang disebut dengan tuntutan hukum. Masalah yang berkaitan dengan publik. Masalah yang berkaitan dengan pajak, pendapatan, hutang. Apalagi ini banyak sekali. Masalah yang berhadapan dengan transaksi bisnis, itu apapun. Jadi rupa-rupanya Alkitab udah bilang, waktu kamu jalani hidup, kamu berhadapan dengan masalah apa aja, kamu boleh minta tolong dari Bapa, nanti Dia kabulkan. Tapi yang kedua, waktu saudara bekerja atau saudara punya usaha, lalu harus berkaitan dengan semua persoalan, transaksi, hukum, pendapatan, pajak, tuntutan, apa aja, rupa-rupanya Alkitab bilang, selama kamu ada di dalam Yesus punya nama, kamu berkumpul, kamu bersepakat, kamu minta aja pertolongan dari Bapa, Bapa kabulkan. Lalu kata apapun Pak, Ibu, pragma artinya adalah begini, apapun yang kita mau capai tapi belum tercapai. Kamu boleh minta dari Bapa. Waktu kamu berkumpul dalam kesepakatan, kamu ingin capai sesuatu, tapi kamu belum bisa mencapainya. Rupa-rupanya Yesus bilang begini, ya udah, dalam saya punya nama, berkumpul, hidup dalam kesepakatan, kamu minta apa aja yang hari ini kamu belum capai, kamu minta dari Bapa. Ini yang Yesus bilang, Bapa kabulkan. Bagaimana Pak Ibu? Ini menarik kan? Tapi garis bawahi, harus dalam Tuhan punya nama. 2 apa tadi? Harus berkumpul. 3 harus bersepakat. Punya tujuan bersama. Supaya pada akhirnya kita minta apa aja. Jadi Pak Ibu, jadi. Amin. Coba. Dikabulkan. Kata dikabulkan sama Bapa, ayat 19. Kata dikabulkan menggunakan kata ginomai. Ginomai itu salah satu pengertiannya adalah diselesaikan sama Bapa. Kamu gak bisa selesaikan masalah kan? Nanti Bapa yang selesaikan. Kamu berupaya keras selama ini tapi kamu gak bisa mencapai apa yang kamu ingin capai. Nah ini yang Yesus bilang, nanti Bapak akan selesaikan itu masalah. Kamu punya masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan, kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu minta aja. Nanti Bapak akan kabulkan, artinya Bapak akan turun tangan lalu menyelesaikannya bagi kita. Bukankah ini menarik Pak, Ibu? Ini menarik loh. Makanya coba pertimbangkan baik, hari ini saudara panggil Yesus punya nama, pertanyakan ini. Ada karakter Yesus dalam kita enggak? Kita membiarkan Tuhan memerintah kita enggak? Kita memilih untuk begini, meyakini bahwa Yesus adalah ya bagi semua janji Allah enggak? Lalu kita memutuskan untuk masalah ini kita selesaikan aja supaya kita bisa berkumpul bersama-sama. Antara kamu dan saya udah enggak ada masalah. Kita selesaikan saja masalah yang ada supaya harmoni tercipta dalam kita punya hubungan. Seorang akan yang lain, kita punya tujuan bersama untuk dicapai. Selama keluarga kita punya tujuan bersama untuk dicapai, dengarkan ini baik Bapak Ibu, apapun yang kita tidak bisa selesaikan, Alkitab bilang Bapak selesaikan. Amin. Amin. Sekarang lanjut ayat 18. Di ayat 18 Alkitab bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini, bagaimana? Terlepas di sorga. Saudara bisa lihat maksudnya? Kamu bilang apa di bumi, kamu bilang apa saja di bumi, sorga menyetujuinya. Kamu bilang terikat, sorga ikat. Selama kamu injak kaki di bumi, kamu bilang terlepas, sorga lepaskan. Apa maksudnya? Sorga akan menyetujui
yang kita perkatakan, karena alasan yang tadi saya bilang, ayat 20 kita hidupi, ayat 19 kita hidupi, makanya Alkitab bilang di ayat 20, kamu ikat apa aja, sorga akan mengikatnya. Kamu lepaskan apa aja di bumi, Alkitab bilang ini, itu pun akan terlepas di sorga. Berarti ayat 18 memberitahukan kepada kita, Tuhan pun adalah tipikal pribadi yang ternyata suka bersepakat dengan orang-orang yang menjunjung tinggi namanya. Apapun yang kita ucapkan di bumi dengan seluruh keyakinan bahwa saya memang tidak bisa selesaikan. Tapi saya hidup berkumpul seorang akan yang lain. Saya hidup bersepakat seorang akan yang lain. Nama Tuhan saya junjung tinggi. Tahukah saudara bahwa waktu kita bilang apa aja, sorga menyetujuinya dan kita bisa capai apa aja? Amin. Amin. Makanya dengarkan baik Pak, Ibu. Pertimbangkan ulang. Saya ulang lagi. Nama Yesus kita junjung tinggi enggak? Sehingga membuat saudara dan saya bisa berkumpul bersama. Dulunya terpisah dalam hubungan, sekarang bisa terikat kembali. Dulunya enggak ramah seorang akan yang lain, sekarang menjadi ramah. Dulunya saling nolak, saling menyakiti, sekarang melepaskan anugerah penerimaan seorang akan yang lain. Loh, ini kan harus kita bangun. Ya, di dalam Tuhan punya nama. Kita perlu berkumpul supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa ditemukan mampu bersepakat. Apakah sepakat tadi? Hidup dalam harmoni. Apakah sepakat tadi? Terbuka kepada gagasan bersama, tujuan bersama. Kalau kita udah bersepakat dalam Tuhan punya nama, Tuhan punya karakter, Tuhan punya otoritas, meyakini bahwa dalam nama Yesus adalah iya bagi seluruh janji Allah. Bapak Ibu, apa coba yang kita nggak akan dapat dari Bapak? Apa coba yang kita nggak bisa capai dalam hidupnya kita? Sebab Alkitab udah bilang, apapun yang kamu nggak bisa capai, Bapak akan tolong kamu untuk kamu capai. Apapun yang kamu nggak bisa selesaikan dalam hidup, Bapak tolong selesaikan bagi kamu. Seharusnya waktu dalam rumah tangganya kita hidup harmoni, dalam pelayanannya kita hidup harmoni, lihat aja, minta apapun sorga menyetujuinya. Amin. Saya selesai Bapak Ibu, saya undang saudara mari bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kalau ada banyak masalah dalam hidup saudara, bahkan pekerjaan saudara, usaha saudara, apapun itu yang saudara tidak bisa selesaikan. Hari ini kembali junjung tinggi Tuhan punya nama Pak Ibu. Junjung tinggi Tuhan punya nama. Amin. Hidup kembali, putuskan kembali. Ayo ngumpul sama-sama. Ayo bersepakat sama-sama. Supaya kita bisa minta apa aja dan Tuhan akan mengabulkannya bagi kita. Kejar Tuhan punya karakter. Rela dipimpin sama Tuhan. Lalu apalagi tadi? Meyakini bahwa nama Yesus adalah iya bagi semua janji Allah. Kami datang sore ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan hubungan kami dengan siapapun dalam hidup tiap-tiap hari. Mau itu suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, rekan kerja, rekan bisnis, rekan pelayanan, rekan satu komunitas, siapapun itu. Tuhan, kami mau menjunjung tinggi Tuhan punya nama. Kami mau mengejar karakter Kristus. Kami mau rela membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan sebagai Raja. Kami mau tetap meyakini bahwa Yesus adalah iya bagi semua janji Allah. Amin. Supaya pada akhirnya kami semua bisa memilih untuk berkumpul kembali, terikat kembali setelah sebelumnya terpisah. Kami bisa memilih untuk berlaku ramah kembali seorang akan yang lain. Melepaskan anugerah dalam hubungan seorang akan yang lain. Menerima seorang akan yang lain tanpa syarat. Menyatakan bahwa antara kamu dan saya tidak ada lagi masalah. Memilih untuk hidup dalam harmoni. Memilih untuk sepakat dalam gagasan bersama atau tujuan bersama. Supaya apapun yang kami gak bisa capai,
Bapa akan selesaikan bagi kami sehingga kami bisa mencapainya. Apapun yang masalah yang kami tidak bisa selesaikan, Bapa akan turun tangan menyelesaikannya bagi kami. Supaya waktu kami berteriak ke langit, ke sorga, kepada Bapa di dalam nama Yesus, sorga setuju dengan apapun yang kami minta, lalu sorga mengabulkannya. Hari ini kami berdoa biarlah kebenaran firman ini termaterai dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Seumur hidup kiranya kami dikenal sebagai anak-anak kekasih yang terlatih untuk taat kepada firman. Supaya biarlah waktu kami taat kepada firman, langit di atas kepala kami terbuka. Lalu dengan mudah Tuhan memerintahkan berkat untuk memburu hidup kami. Sehingga di dalam ketaatan kepada firman Allah, kami ada pada posisi terbiasa diberkati oleh Tuhan. Waktu kami menjauhi kejahatan, terfokus untuk takluk kepada kebenaran, Tuhan menyertai kami. Amin. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembali. Saya ulangi lagi. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk memintalah apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Enak ya kalau minta apa aja terus dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Enak enggak? Enak. Enak ya? Tapi itu mesti dua orang, apalagi suami istri. Dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya sepakat. Sepakat itu artinya betul-betul sepakat dari hatinya sendiri. Sama-sama sepakat, sama-sama hatinya menjadi serupa. Berarti di dalam nama Tuhan Yesus tadi dikatakan di dalam karakter Yesus. Dua orang berkumpul sepakat di dalam karakter Yesus, maka minta apapun juga semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Tapi sepakatnya itu loh sing angel. Sebenarnya coba ya, saya berusaha menyederhanakan. Firman-Nya luar biasa berbagusnya waktu itu, tapi saya berusaha menyederhanakan sekarang ya. Coba ini saya lihat Agung, sorry ya Agung ya, lo kebetulan tak lihat sopo yang berpakaian hitam ini Agung. Saya lihat siapa yang berpakaian putih? Ayo biar nanti dapat hadiah sini. Itu kamu yang berpakaian putih sini. Siapa? Siapa naik duluan? Siapa? Kamu toh? Ayo naik sini. Naik sini. Siapa yang berpakaian putih? Ayo siapa sih mau dapat hadiah? Tapi tidak boleh tersinggung loh ya. Makanya saya pilih Agung supaya tidak tersinggung. Ya, sini. Ini ada. Sini. Ini saya anggap aja suami istri. Ya. Kalau ini suami istri yang paling tepat ya. Ini serupa dengan, ini aja dulu. Ojo tersinggung ya Gung. Ini serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan kan selalu berpakaian putih toh. Serupa dengan Tuhan Yesus. Karakternya serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau ini serupa dengan apa? Sorry Agung ya. Serupa dengan hantu. Ya sorry Agung, sorry. Makanya saya pilih kamu tadi Agung. Ya, sini Agung sini. Ini Agung sini. Nah, ini sini. Ini suami istri ya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Ini serupa dengan aku. Dengan hantu. Serupa dengan Tuhan Yesus berarti karakternya sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karakternya sama dengan Tuhan Yesus. Di sini karakternya sama dengan
musuhnya Tuhan Yesus. Nggak mentolong ucap no aku. Ya, serupa dengan hantu. Mungkin saya merinyak film drakor ya. Hantu sama ratu langit ya. Jadi ya, gitu aja. Nah ini, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan iblis. Karakternya Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus kasih. Ayo siapa sih tahu Allah itu apa? Kasih. Tuhan Yesus itu kasih. Pokoknya kasih. Kasih itu apa? 1 Korintus 4 ayat 3, 1 Korintus 13 ayat 4 sebutkan sabar. Tidak murah hati, tidak cemburu, tidak iri hati, lemah lembut, tidak cemburu, tidak mangkel, tidak pahit, tidak benci, tidak membenci, itulah wakil. Ini kasih. Serupa dengan iblis, wes gak tahu aku apa. Ya wes ngerti yo. Ngamuan absolut negatif. Hah? Lah itu guyonan, makanya saya panggil. Tadi sih pakai pakaian hitam, dia pas tersinggung ya tak lagi. Ya lebih baik aku ngajak kebetulan. Ini absolut positif. Serupa dengan Tuhan Yesus. Sekarang tak tanyai, bisa enggak ini hatinya sepakat? Bisa enggak hatinya sepakat? Berarti kalau yang bilang bisa siapa? Lo bisa enggak ini hatinya sepakat? Ya enggak bisa. Jadi minta doa apa aja yang dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, maka aku akan hadir. Mana Tuhan bisa hadir di sini? Aduh, sisi itu kayak hantu, sisi itu kayak iblis. Tidak kerasan Tuhan. Roh Kudus tidak akan kerasan hadir. Maka aku akan hadir di tengah-tengah. Karena hatinya lain. Amin. Jadi satu-satunya. Jika Anda berdoa, silahkan duduk. Terima kasih aku kasih. Ini kasih Ano. Hati-hati Eran. Satu-satunya supaya kita bisa sepakat. Milikilah karakter Kristus. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku akan hadir. Amin, amin. Mintalah apa saja. Jika kita sebagai dua orang berkumpul. Ojo ngomong dewek, rek. Sini ngomong sini. Ayo. Sama terus ngobrol. Jika dua orang berkumpul. Sepakat. Tidak gampang. Betul Bu Ana? Tidak gampang. Dua-dua butuh memiliki hati serupa dengan Tuhan Yesus. Nah kalau memang sudah hatinya serupa dengan Tuhan Yesus, karakternya sama dengan Tuhan Yesus, pasti akan sepakat di situ Tuhan hadir. Mintalah apa saja, maka kamu akan diberi. Amin. Terima kasih Bu Ona, firman Tuhannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Pendeta Ona Tahapari. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami memberikan yang terbaik. Kau tidak akan melihat jumlah uang yang diberikan. Tetapi Kau melihat ketulusan hati si pemberi.
kembalikan berlipat ganda tangan-tangan yang sudah memberikan dengan hati tulus ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Puji Ibu nama saatnya Tuhan. untuk kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Onata Pari di ibadah pagi dan sore. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda tanggal 16 November 2023 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang. Ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis, tanggal 16 November 2023 jam 7 malam. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Sulaiman. Dan ibadah doa malam secara tatap muka di tempat ini tanggal 17 November 2023 pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Hanya 1 jam saja Bapak Ibu. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan, tepatnya tanggal 19 November 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi pukul 10 sampai dengan setengah 12 siang, dan ibadah minggu sore pukul 5 sore sampai dengan setengah 7 malam. Dan ibadah sekolah minggu di lantai 3 jam 10:15 sampai dengan selesai. Ada tambahan pengumuman Ibu? Baik.
Pengumuman bagi yang ikut drama Natal, ada Gladi Kotor 1 dan Gladi Kotor 2, tanggal 19 Gladi Kotor 1, dan tanggal 26 Gladi Kotor 2, kemudian tanggal 3 Gladi Bersih 1, 3 Desember, tanggal 10 Gladi Bersih 2, tanggal 14 Desember hari Kamis jam 7.30 malam setelah Youth final Gladi Bersihnya. Semua anggota, para anak-anak sekolah minggu dan para youth dan semua PAW berkumpul. Nanti saya akan umumkan lagi untuk gladi bersihnya. Tuhan memberkati, mari kita berdiri. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit bersama-sama untuk menerima doa berkat pada malam hari ini. Pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, jadilah serupa seperti Kristus. Mari kita berdoa sama-sama dalam hati, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami. Darah Yesus tak membersihkannya. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Ibu Pendeta Ona Tahapari, pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon api Roh Kudus Tuhan membakar seluruh iblis dan pengikutnya, sakit penyakit dan kelemahan kalau ada pada kami. Jemaat dan pengurus gereja ini dan umat Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan mohon darah Yesus mengcover, dan kemudian yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua telah sembuh. Bagi yang sakit, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan bagi sekalian kami semua dan hal kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, amin dan syukur. Amin. 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 Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Ursula dengan Ibu Pendeta Ona Tahapari menuju pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna.